Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi seputar Pesta Bola Dunia 2026. Kami awali dengan informasi Maroko berhasil mengalahkan Kanada di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Berlaga di Energy Stadium Houston, kedua tim bermain imbang di babak pertama. Maroko berhasil menjadi pemenang lewat brace dari Azzedine Ounahi dan 1 gol Sofiane Rahim di babak kedua. Sedangkan di laga lainnya, pemirsa, Paraguay berhadapan dengan Prancis di Philadelphia Stadium pada Minggu pagi. Saling serang babak pertama berakhir tanpa gol dan juga Prancis baru memecah kebuntuan pada menit ke-70 lewat penalti Mbappe. Wasit menunjuk titik putih usai mengecek VAR dan menyatakan bahwa gelandang Paraguay Diego Gomez melanggar Desiree Doué. Menang 1-0, Prancis akan berhadapan dengan Maroko di babak selanjutnya. Nah, pemirsa, selain daripada menghadirkan informasi seputar apa saja yang terjadi dalam pertandingan baru-baru ini, kami akan hadirkan informasi dan juga fakta menarik berkaitan dengan Piala Dunia, pemirsa. Tapi pemenang Piala Dunia ini tidak boleh menyimpan trofi Piala Dunia setiap 4 tahun sekali. Nah, dunia ini menyaksikan salah satu momen yang selalu menggetarkan hati para pecinta sepak bola saat memenangkan pertandingan final. Tradisi sang kapten untuk mengangkat trofi Piala Dunia ke langit, lalu rekan-rekannya merayakan gelar paling bergengsi di dunia dengan penuh sukacita. Namun ada beberapa fakta yang jarang diketahui banyak orang ya, pemirsa. Sebenarnya apa yang terjadi ketika piala prestisius yang diangkat oleh kapten tim ini juaranya hanya bersifat sementara sebenarnya. Kenapa? Karena hanya beberapa saat kemudian FIFA langsung mengambil kembali trofi aslinya. Yang dibawa pulang oleh sang juara bukanlah trofi tersebut, melainkan replika resmi sebagai kenang-kenangan. Nah, mengapa demikian, pemirsa? Karena tahukah Anda bahwa trofi Piala Dunia itu pernah dicuri. Jadi tragedi itu bahkan terjadi 2 kali, pemirsa, dalam sejarah Piala Dunia. Pada tahun 1966, trofi Piala Dunia atau yang saat itu bernama trofi Jules Rimet hilang selama seminggu sampai pada akhirnya seekor anjing pelacak bernama Pickles menemukan trofi itu di bawah pagar tanaman. Lalu terjadi lagi pada tahun 1983 ya, pemirsa. Trofi Piala Dunia ini kembali dicuri dan tidak pernah kembali. Kemungkinan besar trofi itu sudah dilelehkan nih, pemirsa. Karena ada 2 tragedi tersebut, ada beberapa hal yang penting juga untuk kami informasikan kepada Anda bahwa karena 2 tragedi tersebut, FIFA berhenti untuk mengizinkan siapapun untuk menyimpan trofi yang aslinya. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara yang replika dan dengan yang aslinya? Kami hadirkan beberapa fakta menarik ya, pemirsa, berkaitan dengan perbedaan ini. Yang pertama adalah perbedaan utamanya kalau trofi asli Piala Dunia itu dan replikanya terletak pada bahan, kepemilikan, dan penggunaannya, pemirsa. Jadi kalau trofi asli itu dibuat dengan emas 18 karat dengan dasar batu malasit menjadi milik permanen milik FIFA dan hanya digunakan saat seremoni resmi sebelum dikembalikan ke FIFA. Sementara itu replika dibuat dari logam berlapis emas atau bahan lain yang menyerupai trofi asli. Jadi sudah pasti memiliki nilai yang lebih rendah dan diberikan kepada negara juara sebagai cendera mata permanen bahasanya lah untuk disimpan oleh Federasi Sepak Bola pemenang. Kita beralih ke fakta selanjutnya yang tidak kalah menarik bahwa, pemirsa, Piala Dunia ini merupakan yang paling mahal di dunia olahraga karena ada fakta lain yang tidak kalah menarik bahwa trofi Piala Dunia ini juga dikenal sebagai trofi yang paling mahal di dunia olahraga. Jadi trofi dengan ukuran kurang lebih sekitar setinggi 36,8 cm ini dengan berat sekitar 6,175 kg terbuat dari emas 18 karat dan memiliki dasar batu malasit dengan nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Bayangkan, pemirsa, dengan kurs rupiah saat ini berapa tuh kira-kira kan? Nah, nilai tersebut tidak hanya berasal dari kandungan emasnya saja, tetapi juga dari statusnya sebagai simbol prestasi tertinggi dalam sepak bola dunia dan sejarah panjang turnamen yang paling bergengsi di dunia tersebut. Lalu, pemirsa, bagaimana dengan trofi Piala Dunia diamankan? Pertanyaannya, di mana ia diamankan? Nah, trofi asli Piala Dunia ini dijaga dengan sistem keamanan berlapis karena menjadi aset berharga milik FIFA. Karena selama turnamen, trofi diangkut menggunakan pengamanan khusus, diasuransikan dengan nilai sangat tinggi, dan selalu berada di bawah pengawasan ketat oleh petugas keamanan. Dan akses untuk menyentuh trofi asli ini juga sangat dibatasi. Umumnya hanya diberikan kepada tentu kepala negara, pejabat FIFA, serta pemain dan pelatih tim juara saat seremoni penyerahan. Dan setelah perayaan, trofi kembali disimpan di berangkas yang berlokasi di Zurich. Nah, apabila Anda penasaran, karena cuma ada 2 ya, pemirsa, hanya ada yang asli dan ada yang replika. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk melihatnya? Karena ada hanya 2 itu, maka ada 2 cara untuk melihat trofi Piala Dunia yang asli ya, pemirsa, yaitu tentu apabila para kontestan dan juga negara-negara yang berhasil untuk memenangkan Piala Dunia dan melalui program FIFA World Cup Trophy Tour.
yang diselenggarakan menjelang turnamen. Jadi dalam tur ini pemirsa, trofi dibawa ke berbagai negara dan dipamerkan di lokasi tertentu dengan pengamanan ketat. Jadi pengunjung umumnya hanya dapat melihat trofi dari jarak dekat, berfoto di area yang telah ditentukan, tanpa diperbolehkan untuk menyentuhnya. Bayangkan ya pemirsa, untuk melihat replikanya saja, biasanya itu dipertontonkan dengan menggunakan gelas kaca sehingga tidak bisa dilihat secara lebih dekat, ada batasnya juga dan tidak bisa disentuh, bahkan hanya bisa dinikmati dari kejauhan ya pemirsa. Nah, kalau kita berbicara soal fakta lainnya tidak kalah menarik adalah berkaitan dengan kelangkaan ya pemirsa. Jadi kelangkaan ini menjadikan FIFA trofi Piala Dunia ini sebagai objek yang paling didambakan dalam dunia olahraga dengan menggunakan satu strategi sederhana, yaitu kelangkaan, scarcity. Ini adalah taktik yang sama ya pemirsa kalau kita diterapkan oleh brand-brand besar, brand fashion, terutama merek-merek mewah seperti jam ataupun tas hingga mobil sports, baik itu supercar maupun hypercar. Dan hal itu diterapkan dengan logika bahwa begitu semua orang bisa memilikinya, tentu tak ada lagi yang menginginkannya. Nah, pemirsa, tentu kita melihat bahwa dengan ada satu ini membuat trofi Piala Dunia tidak hanya prestisius secara nilai, tetapi juga momentum dan bagaimana cara untuk mendapat dan memegangnya. Dan pemirsa, itulah tadi fakta menarik di balik kilaunya trofi Piala Dunia yang bukan sekedar benda berlapis emas, melainkan simbol kejayaan yang dijaga dengan aturan sangat ketat. Sejarah pencurian, nilai luar biasa tinggi, hingga statusnya sebagai aset milik FIFA membuat trofi asli hanya bisa disentuh oleh segelintir orang di dunia. Karena itulah, setiap kali trofi itu muncul di hadapan publik, momen tersebut selalu terasa begitu istimewa. Barangkali justru karena begitu langka, trofi Piala Dunia tetap menjadi hadiah yang paling didambakan oleh setiap pesepak bola di muka bumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.